Hai semuanya, welcome to Zoya Talk. Hari ini kita ada di segmen Ada Apa? New normal akhirnya resmi diberlakukan oleh pemerintah. Sebenarnya apa sih new normal itu? Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Dan menurut Pak Ahmad Yuryanto sebagai juru pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan adalah dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman, dan menghindari kerumunan atau physical distancing. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif atau kesadaran kita bersama agar dapat berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita semua siap dengan hal ini? Terus, apa aja sih dampak dari new normal yang akan kita rasakan? Terkait dengan pertanyaan tersebut, apa Indonesia siap untuk hidup berdampingan dengan virus corona yang sampai saat ini belum ada vaksinnya? Maka ada dua kemungkinan, bisa saja menjadi hal baik, namun bisa juga menjadi hal yang buruk. Oke, mari kita lihat satu sisi dari sudut pandang ekonomi. Lockdown yang terus-menerus pastinya bisa memberikan dampak buruk untuk ekonomi negara Indonesia. Mau tidak mau, pemerintah juga harus mengambil jalan tengah. Karena jika kondisi ekonomi memburuk, bukan hanya bahaya karena virus itu sendiri, tetapi juga akan berbahaya dengan kemiskinan yang akan terjadi, di mana ini menimbulkan kelaparan, bahkan bisa saja kerusuhan atau bahkan penjarahan. Dan jika ternyata Indonesia tidak siap untuk menghadapi new normal, akibatnya bisa memberikan dampak yang memicu gelombang kedua COVID-19. Dengan kata lain, kasus positif virus corona akan melonjak naik. Bahkan nih, negara yang berhasil menerapkan new normal pun tetap terkena dampak, yaitu gelombang kedua. Dampak new normal Indonesia dikhawatirkan juga bisa membuat penyebaran COVID-19 semakin meluas. Dibandingkan dengan negara lain, kasus positif COVID-19 di Indonesia masih relatif tinggi atau meningkat. Pada saat video ini dibuat, kasus COVID-19 bertambah sebanyak 857 kasus. Bila seandainya tidak diperhatikan, pastinya bisa berpotensi menambah apa yang sering kita sebut sebagai second wave atau gelombang kedua. Ada juga beberapa pertanyaan yang mungkin kebanyakan dari kalian juga mempertanyakannya. Jika ekonomi berjalan dan tempat-tempat seperti mal, restoran, tempat wisata, dan lain-lain telah buka, dan terjadi lonjakan kasus positif, apakah pemerintah siap dengan akses kesehatan yang memadai? Protokol pengawasan tempat-tempat ini bagaimana? Kemudian jika sekolah mulai buka, bagaimana protokol pengawasan yang dilakukan? Bisakah memastikan murid-murid dan mahasiswa melakukan physical distancing? Kalian pasti tahulah kalau murid-murid dan mahasiswa suka nongkrong dan ngedumel kan? Khususnya murid-murid SD sampai SMA yang mentalnya masih belum dewasa. Jadi, kegiatan new normal di tengah pandemi COVID-19 ini diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Ada potensi yang bisa meningkatkan perekonomian, namun ada risiko besar peningkatan kasus positif virus corona ini. Maka dari itu, dampak new normal Indonesia akan tergantung dari masing-masing individu yang menyikapi dan menjalaninya, yaitu kita. Kita semua hanya bisa berdoa semoga vaksin dari virus ini ditemukan sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua bisa kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala atau bahkan lebih baik. Oke, cukup sekian. Bye-bye and see you on the next.